Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di dalam pembahasan materi matematika. Kali ini saya akan membahas pelajaran matematika kelas 7 yang berjudul bentuk aljabar dan submaterinya 3.3 yaitu memahami perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian bentuk aljabar kita dapat memahaminya dari kaidah perkalian. Di sini saya menampilkan 4 kaidah. Yang pertama, perkalian dua suku, ya, di mana keduanya bernilai positif. Ya. Kemudian yang kedua, perkalian dua suku, di mana salah satu diantaranya adalah negatif. Ya. Yang ketiga, perkalian dua suku, satu diantaranya juga adalah negatif. Kemudian kaidah yang keempat adalah suku dua, kedua-duanya negatif, ya, ada yang negatif. Nah, di sini ada kaidah yang pertama, yaitu X ditambah A dikali X ditambah B. Penjabarannya, ya, kita kalikan X dengan X, lalu kita jumlah X dikalikan dengan B, lalu kita jumlah A dikalikan dengan X, lalu kita jumlah A dikalikan dengan B, ya. Kurang lebih penjabarannya seperti ini, ya. Penjabarannya seperti ini. Sehingga di sini hasil kalinya adalah X dikali X menjadi X kuadrat. Kemudian X dikali B menjadi XB. Kemudian A dikali X menjadi AX. Dan A dikali B menjadi AB, ya. Sehingga di sini kita dapat menuliskan X kuadrat ditambah BX ditambah AX ditambah AB, atau kita urutkan berdasarkan abjad, ya, atau yang bernilai lebih besar, ya. Nah, di sini X kuadrat, lalu yang tadinya AX di posisi ketiga kita letakkan di posisi kedua. Kemudian BX yang tadinya posisi kedua kita letakkan di posisi ketiga. Lalu AB tetap di posisi keempat, ya. Karena dilihat dari posisinya atau dari nilainya, di sini X kuadrat berarti memiliki pangkat 2. Kemudian AX dan BX itu X-nya sama-sama pangkat 1, ya. Atau artinya di sini ada X memuat koefisien A dan X memuat koefisien B, sementara di posisi keempat adalah sama-sama tetapan. Nah, sebagai contoh, saya bisa memberikan 5X ditambah 4 dikalikan dengan 2X ditambah 3. Ya. Jawabannya, kita kalikan 5 dengan 2. Ya, 5X dengan 2X kita kalikan. Lalu kita jumlahkan 5X dikalikan dengan 3. Lalu kita jumlahkan 4 dikalikan dengan 2X. Lalu yang terakhir kita jumlahkan 4 dikalikan dengan 3. Kurang lebihnya penjabarannya seperti ini, ya. Nah, sehingga hasil kali daripada 5X dengan 2X adalah 5 kali 2 adalah 10. X dikali X jadi X kuadrat. Kemudian 5 dikali 3 adalah 15. Sementara di sini 5X, ya, berarti jadi 15X. Kemudian selanjutnya di sini ada 4 dikali 2X. 4 dikali 2 hasilnya ada 8. Karena memuat variabel X maka hasilnya jadi 8X. Nah, selanjutnya di sini ada 4 kali 3. Ya, sama-sama tidak memuat variabel sehingga hasilnya adalah 12. Ya, bilangan bulat atau bilangan asli. Sehingga hasil akhirnya adalah 10X kuadrat. Lalu 15X ditambah 8X jadi 23X.
lalu 12, sehingga hasilnya adalah 10x kuadrat tambah 23x ditambah 12 ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua ya. Seperti ini. Jadi kedua sukunya memuat variabel yang sama ya. Misalnya ada 3A ditambah 2B dikalikan dengan 2A ditambah 4B. Sama dengan contoh yang pertama, kita kalikan 3A dengan 2A. Lalu kita jumlahkan 3A dikalikan dengan 4B. Lalu kita jumlahkan 2B kita kalikan dengan 2A. Lalu kita jumlahkan 2B dikalikan dengan 4B. Kurang lebih penjabarannya seperti ini. Ya. Nah, sehingga hasil kalinya 3 kali 2 adalah 6. A kali A adalah A kuadrat. Jadi 6A kuadrat. Lalu 3 dikali 4 adalah 12. A dikali B jadi AB. Jadi 12AB. Berikutnya 2B kali 2A. 2 kali 2 adalah 4. B kali A atau A kali B sama dengan AB. Jadi hasilnya adalah 4AB. Lalu berikutnya 2B kali 4B. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Dan B dikali B adalah B kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah 6A kuadrat 16AB ditambah 8B kuadrat. Mengapa ini jadi 16AB? Karena di sini ada 12AB ditambah 4AB. Ya, kebetulan di sini variabel yang dimuat oleh koefisien adalah sama ya, yaitu sama-sama AB. Baik, kita lanjut dengan kaidah yang kedua. Nah, di sini kaidah yang kedua adalah X ditambah A dikali X dikurangi B. Hasilnya sama ya. Jadi X dikalikan dengan A lalu dijumlah dengan X dikali min B lalu dijumlah A dikalikan dengan X lalu dijumlah A dikalikan dengan min B ya. Kurang lebih uraiannya seperti ini. Nah, sehingga X dikali X jadi kuadrat, X dikali min B atau dikali negatif B menjadi negatif BX, lalu A dikali X adalah AX, lalu A dikali negatif B adalah hasilnya negatif BA. Nah, BA kita bisa tukar posisi menjadi negatif AB ya. Nah, kemudian negatif AB kita juga bisa menukar posisinya di posisi BX ya, sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ya ditambah AX ya, kemudian dikurangi BX dikurangi AB. Nah, itu adalah kaidah yang kedua. Kemudian di sini ada kaidah yang ketiga ya. Di sini X dikurang A dikali X ditambah B ya, kebalikan dari kaidah yang kedua ya. Sama cara melakukannya, X dikalikan dengan X lalu dijumlah X dikalikan dengan B lalu dijumlah negatif A dikalikan dengan X lalu dijumlah negatif A dikali B. Kurang lebih uraian seperti ini ya. Sehingga hasil perkalian X dengan X adalah X kuadrat, hasil perkalian X dengan B adalah XB, hasil perkalian negatif A dengan X adalah negatif AX, dan hasil perkalian negatif A dengan B adalah negatif AB ya. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat negatif AX ditambah BX dikurangkan dengan AB. Kaidah yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah kaidah yang keempat, di mana di sini sama-sama negatif ya. Jadi X dikurang A dikalikan dengan X dikurangkan dengan B. Nah, lakukan dengan cara yang sama baik kaidah 1, 2 maupun 3. Sini X dikalikan dengan A dijumlah ya, atau ditambah X dikalikan dengan negatif B lalu dijumlah negatif A dikalikan dengan X lalu dijumlah negatif A dikalikan dengan negatif B. Kurang lebih seperti ini uraiannya ya. Sehingga X dikali X jadi X kuadrat, X dikali negatif B jadi negatif BX,
lalu negatif A dikali X jadi negatif AX, lalu negatif A dikali negatif B jadi AB. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat negatif BX negatif AX ditambah AB, atau posisi AX kita pindahkan ke posisi BX. Ya, jadi dibalikan posisinya menjadi X kuadrat negatif AX negatif BX ditambah AB. Ya, nah itu kaidah yang keempat. Nah, lalu berikutnya di sini ada contoh. Ya, ada contoh. Misalkan di sini suku pertamanya atau A adalah 5 dan suku keduanya adalah B, di sini X plus 10. Maka hasil kalinya A kali B itu menjadi 5X plus 10. Kenapa jadi 5X plus 10? Nah, di sini keterangan merupakan penjabarannya ya. Jadi 5 substitusikan dengan X dan 5 substitusikan dengan 10, kemudian dibedakan dengan tanda operasi jumlah. Ya, sehingga 5 dikalikan dengan X jadi 5X dan 5 dikali 10 jadi 50. Begitu juga dengan soal nomor 2 atau contoh nomor 2. Di sini 7 dan X negatif 3 B-nya. Kemudian 7 dikalikan dengan X jadi 7X dan 7 dikalikan dengan negatif 3 jadi negatif 21. Jadi hasil kalinya adalah 7X negatif 21. Ya. Soal nomor 2 ini kaidahnya sama dengan ini 2 ya. Sama dengan kaidah 2. Nah, kalau contoh 3 ini kaidahnya sama dengan kaidah 1 nih. Ya. Nah, misal untuk contoh 3 X plus 10 atau X ditambah 10, kemudian X ditambah 3. Kemudian kita kalikan, X dikali X adalah X kuadrat. Lalu X dikali 3 adalah 3X. Kemudian 10 dikali X jadi 10X. Nah, tadi 3X ditambah 10X, maka jadi 13X. Lalu yang terakhir kita kalikan 10 dengan 3. Karena sama-sama positif, maka hasilnya adalah 30. Maka hasil kali dari X plus 10 dengan X plus 3 atau X ditambah 10 dikali dengan X ditambah 3 hasilnya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Nah, adapun penjabarannya adalah seperti ini. Ya, kita bisa melanjutkan sampai dengan beberapa contoh. Ya, seperti misalnya contoh 4, kemudian contoh 5, contoh 6, contoh 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat untuk contoh 6 dan 7, kalau kita bisa menggunakan kaidah, kita gunakan kaidah yang keempat. Ya, ini. Nah, demikian penjelasan mengenai tentang perkalian bentuk aljabar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.